Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kalau kita pada saat ini boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan sekali lagi. Firman Tuhan terambil dari Efesus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara, dalam kehidupan kita sebagai seorang anak Tuhan, maka ketaatan kita kepada Tuhan bukanlah suatu hal yang harus untuk kita lakukan tanpa alasan yang jelas. Setiap dari kita mungkin berpikir, ya pokoknya aku harus taat sebagai anak Tuhan, aku harus taat melakukan firman Tuhan. Sebagai orang Kristen, ya masa enggak taat sih sama kebenaran firman Tuhan. Tapi bukan itu yang kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Dalam Efesus 5 ayat yang pertama sampai kedua, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaatnya bagaimana diminta untuk menjadi penurut-penurut Allah dan hidup di dalam kasih. Dan Rasul Paulus bukan hanya mengatakan, ya haruslah kamu melakukan itu, kan kamu kan orang Kristen. Enggak. Tapi Rasul Paulus memberikan sebuah alasan yang sangat mendasar, yang juga mengingatkan setiap dari kita pada masa-masa seperti saat ini sebelum memasuki Jumat Agung dan juga Paskah, terhadap pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dikatakan bahwa dasarnya karena Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita semuanya sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kita perlu menjadi penurut-penurut Allah, kita perlu untuk hidup di dalam kasih. Kalau Rasul Yohanes mengatakan dalam kitab Yohanes, ya karena Kristus telah mengasihi kita terlebih dahulu. Sebagaimana Kristus telah mengasihi kita, maka kita perlu hidup di dalam kasih. Saudara, ini adalah alasan yang mendasar yang perlu untuk terus kita ingat dalam kehidupan setiap dari kita. Mendasar, basic, mungkin semua orang sudah tahu, tapi pertanyaannya berapa banyak dari antara kita yang sudah menaati, yang sudah melakukan apa yang sudah kita ketahui tersebut. Hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, maka mengasihi tentu bukanlah hal yang mudah. Mengasihi orang yang gampang untuk kita kasihi, ya itu mudah untuk kita lakukan. Mengasihi orang yang menyenangkan bagi kita, yang menguntungkan, membawa keuntungan bagi kita, bukanlah hal yang sulit. Tapi ketika firman Tuhan mengatakan kasihnya itu didasarkan pada kasih Yesus Kristus, maka itu adalah kasih yang mau berkorban, kasih yang tidak mementingkan diri kita sendiri, kasih yang tidak hanya memikirkan kemauan, keinginan kita, tapi memikirkan keinginan orang lain, bagaimana kehidupan orang lain. Tentu bukanlah suatu hal yang mudah. Banyak orang berkata, hidup sendiri aja sudah susah, mikirin hidup sendiri aja sudah susah, disuruh mikirin orang lain. Tapi itu yang Kristus lakukan kepada setiap dari kita, bukan? Bagaimana Kristus datang ke dalam dunia ini bukan untuk kenyamanannya dia sendiri, bukan untuk keuntungannya dia sendiri, demi manusia yang berdosa. Saudara, ketika kita sadar akan kasih Kristus, dan terlebih penting lagi, kita perlu experience, mengalami kasih Kristus itu. Kalau kita sudah memiliki semuanya itu, kita menyadari, kita mengalami kasih Kristus itu, maka sudah pasti tidak kita akan mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita dengan kasih Kristus yang sudah kita alami dalam hidup setiap dari kita. Biarlah hidup kita hari ini dalam apapun yang kita lakukan, kita mau belajar mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi setiap dari kita. Apalagi kalau kita ketemu dengan orang yang susah untuk kita kasihi, orang yang bencana untuk kita kasihi hari ini. Lihatlah itu sebagai cara di mana Tuhan melatih setiap dari kita untuk belajar mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi setiap dari kita. Amin. Tuhan, biarlah hidup setiap dari kami dipenuhi dengan kasih Kristus hari ini. Orang-orang yang ada di sekitar kami melihat kasih Kristus itu nyata hidup dalam setiap tindakan yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.